Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita perbanyak ucapan alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Yang kecil yang besar kita ucapkan alhamdulillah. Karena kecil besar semuanya adalah itulah yang terbaik buat kita hamba-hambanya menurut ilmu Allah. Karena itulah yang terbaik kita ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Agar nikmat-nikmat itu bertambah dan semakin berkah hingga kita bawa nanti nikmat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Karena orang-orang yang selalu bersyukur dia akan selalu dekat dengan Allah, akan selalu dipantau oleh Allah. Dia akan beribadah seolah-olah Allah selalu melihatnya. Ini ya puncak ibadah di dalam Islam, dalam iman adalah beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya tidak boleh malas beribadah, karena kita diciptakan Allah, dihidupkan oleh Allah, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat, dikasih bumi, dikasih oksigen oleh Allah. Tidak ada kamusnya kita itu malas beribadah. Kemudian berselawat dan salam atas Rasulullah sebagai ibadah juga. Karena berselawat dan salam ini termasuk ketaatan kepada Allah. Salah satu ibadah adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah, selawat dan salam sebanyak-banyaknya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Pilihlah salawat yang terbaik. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya melihat jadi judul kita pada Ahad ini, pagi ini, karena saya pas melihat suatu video. Di video itu saya lihat seorang penceramah. Saya kenal mukanya, cuma saya tidak berani menyebut namanya. Nanti kalau bapak-bapak mau videonya saya kirim. Saya dengar di akhir ceramahnya bahwa menurut dia ini bukan menurut Al-Quran dan menurut hadis, menurut dia dan menurut walinya. Nanti di neraka itu ada perayaan Maulid. Ini ada ininya videonya sama saya. Kalau bapak-bapak mau saya share nanti di grup. Sampai di neraka ada Maulid katanya. Terus Abu Lahab yang dasar Maulid ini itu minum dari jempolnya air di sini di neraka. Saya mendengar ini, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu menafsirkan surah Al-A'raf. Tadi dibacakan Pak Bibit dari ayat 44 sampai 51. Benarkah ada di neraka itu penduduk neraka minum air? Walaupun itu Abu Lahab. Jadi judul kita kali ini adalah dialog antara penduduk neraka dan penduduk surga. Benarkah itu?
Apa yang didapati penduduk neraka? Apa yang didapati penduduk surga? Dan mereka berdialog. Penduduk neraka sama penduduk neraka bertengkar, teriak-teriak. Karena teman mereka setan, iblis, dan orang-orang angkuh. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Penduduk surga bercengkerama, bergembira, tenang. Semua ada. Ini yang mau kita judulkan ini. Baik, kita mulai. Karena ini agak panjang ini, jadi kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51, 7 ayat. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzdhinun bainahum al-la'natullahi 'alaz zalimin. Wa nada ashabul jannah. Apa artinya ini? Penduduk surga itu menyeru, berbicara kepada penduduk neraka. Ini dialognya ini antara, kita mulai dari sini, ayat 44 surat Al-A'raf. Wanada, di sini Allah Subhanahu wa taala memakai sigat madhi. Nada itu artinya menyeru. Sigat madhi kalau kejadiannya menurut ahli tafsir ini, kalau kejadiannya sudah pasti terjadi, ini pasti terjadi ini. Kan belum terjadi, tapi pasti terjadi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang tidak pasti terjadi. La raiba fi. Pasti terjadi. Janji Allah, tidak akan ada yang tidak pasti terjadi. Wa nada penduduk-penduduk surga, ashabul jannah, menyeru. Jadi Allah mengasih izin kepada penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua jadi penduduk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penduduk surga menyeru penduduk ashaban nar, penduduk neraka. Penduduk surga menyeru penduduk neraka. Jadi Allah mengasih kekuatan kepada kita untuk berseru memanggil penduduk neraka. Ini tambah azab ini bagi penduduk neraka ini. Penduduk surga wajahnya cerah ceria, segar, setiap hari segar. Setiap hari segar. Tambah segar, tambah segar. Tambah muda, tambah muda. Tambah kuat, tambah kuat. Penduduk neraka menderita sejadi-jadinya. Ini yang diseru oleh penduduk surga. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Ini terjadi setelah penduduk surga masuk surga. Sempurna sudah. Penduduk neraka masuk neraka. Sempurna sudah. Sudah selesai hisab, selesai sirat, selesai semuanya. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka. Penduduk neraka bisa mendengar karena Allah mengizinkan mereka untuk mendengar seruan dialog dengan penduduk surga. Kami, kata penduduk surga, qad wajadna, kami telah menemukan ini di surga ini. Kami telah temukan, kami telah dapatkan, kami telah nikmati ma wa'adana rabbuna. Apa yang dijanjikan oleh Allah, Rabbuna Allah. Sudah kami temui. Enak, apa saja ada, apa yang diminta ada. Nikmat semuanya. Air tidak akan rusak-rusak rasanya sepanjang masa. Khamar yang di dunia memabukkan, di surga lezat rasanya. La yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak bikin pusing 7 keliling,
wala yunzifun, tidak pula bikin mabuk. Anharum mima'in ghairu asin, Allah menjanjikan kepada penduduk surga nikmat yang luar biasa, nggak bisa dipikirkan oleh mata, pikiran dan mata nggak bisa memikirkannya, melihatnya. Wa khamrin ladzatil lisyaribin, dan khamar yang di dunia diharamkan di surga dihalalkan. Ini nikmat ini. Kemudian laban tidak akan pernah rusak rasanya. Kemudian yang terakhir asal al-musaffa. Asal itu apa? Madu yang telah disaring, siap minum. Siap minum, nikmat semuanya. Kemudian ada lagi di surga itu semua jenis buah-buahan kuasa Allah dan nikmat yang diberikan kepada penduduk surga. Dan yang paling tinggi dapatnya adalah maghfiratum mir rabbi, ampunan dosa dari Allah. Jadi nikmat semuanya, Allah ridho kepada mereka, tidak marah-marah lagi, semuanya nikmat. Ini yang menyeru ini kepada penduduk neraka. Kami sudah temukan ini. Hei, saudara-saudara kami ataupun penduduk-penduduk neraka, kami sudah menemui apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu baru sebagian yang mereka bisa ceritakan. Belum istananya, belum rumahnya, belum sungainya, belum yang lain-lain. Ini baru sebagian. Jadi penduduk neraka, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Kalian wahai penduduk neraka, fahal apakah, nih kata tanya ini istifham, fahal apakah wajadtum, kamu juga sudah menemukan ma wa'ada rabbukum haqqa, apa yang dijanjikan Tuhan kalian yang kalian sembah-sembah di dunia. Di dunia disembah Tuhan. Katanya, udah kamu sembah Tuhan yang kita percayai, yang kita yakini, nanti kau masuk surga. Ternyata di neraka tidak laku Tuhan mereka. Tuhan mereka jadi bahan bakar api neraka. Tuhan mereka, batu Tuhan mereka, orang Tuhan mereka, itu menjadi bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar di neraka itu an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batu yang mereka sembah di dunia ini. Qalu na'am. Ahlun nar menjawab dialog mereka dengan penduduk surga. Naam, sudah katanya, sudah. Tapi penduduk surga itu tahu apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka naamkan, ini tahu. Fa'adzana muadzinum bainahum. Fa'adzana adzan, menyerulah muadzin, seorang muadzin. Menurut ahli tafsir adalah malaikat akan menyuarakan seruan bainahum, antara mereka, al-la'natullahi 'alaz zalimin. Laknat Allah, dijauhi dari rahmat Allah, 'alaz zalimin, atas orang-orang zalim. Orang zalim tempat kembalinya neraka. Karena orang zalim sama dengan kafir. Al-kafiruna humuz zalimun, dalam surah Al-Baqarah dikatakan begitu. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, sedekahkanlah, berikanlah fi sabilillah harta-harta yang kami berikan rezeki kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang nanti suatu hari, la bay'un fi wala khullatun wala syafa'ah, hari di yaumul qiyamah maksudnya ini. La bay'un fi, enggak ada di sana jual beli, enggak ada lagi
dagang, nggak ada bisnis transaksi. Wala khullatun, tidak ada pertemanan di yaumul qiyamah. Semuanya masing-masing melepaskan diri dari yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ketika nanti di yaumul qiyamah, seorang saudara kandung akan berlepas diri dari saudara kandungnya. Dia mengurus dirinya. Mengurus dirinya pun tidak bisa dia. Apalagi mengurus orang lain. Wa ummihi wa abihi, ibunya pun lari dari dia. Yang tadinya menyusukan dibuang bayinya. Yang tadinya hamil dibuang, dikeluarkan. Itu di hari itu. Wala syafaat, tidak ada syafaat di situ kecuali yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Termasuk penduduk surga akan diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dengan kajian nanti panjang ceritanya. Wala syafaat, tidak ada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Ini Al-Baqarah ini. Al-Baqarah sebelum ayat kursi, benar. Al-Baqarah sebelum wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itulah orang zalim. Di sini laknatullah ala zalimin. Kafir zalim itu sama sebetulnya. Kalau nanti tempat kembalinya di yaumul qiyamah. Kafir neraka, zalim laknatullah ala zalimin. Kalau laknatullah tidak dapat rahmat Allah. Yang tidak dapat rahmat Allah adalah di neraka. Yang begini ini model ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Setelah perang Badar. Perang Badar ini perang yang menentukan. Perang pertama yang menentukan hidupkah Islam seterusnya atau hidupkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah perang Badar. Coba bayangkan, baru hijrah, belum punya apa-apa, belum punya senjata, diajak berperang di Badar. Diajak berperang di Badar. Di sana kelihatan kekuasaan Allah. Di sana kelihatan bantuan itu hanya dari Allah. Bantuan untuk meneruskan perjuangan agama Islam hanya dari Allah. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafir. Allah yang menyempurnakan cahaya Islam ini kemanapun perginya, mau ke barat, mau ke timur, mau ke Afrika, ke Amerika, ke benua mana, ke Cina. Allah yang menyempurnakannya, Allah yang menyampaikannya, bukan kita nggak mampu, kita hanya bisa berdakwah. Setelah perang Badar, Rasulullah tunggu 3 hari. Perang Badar jelas-jelas kaum muslimin ditampakkan kemenangannya oleh Allah semata-mata. Kalau menurut perhitungan manusia tidak akan mungkin menang umat Islam. Wa antum adillah, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian di perang Badar. Wa antum adillah, kalian lemah dari fisik dibanding kaum Quraisy, lemah dari segi senjata dibanding kaum Quraisy, lemah dari segi jumlah tentara dibanding kaum Quraisy. Coba bayangkan 300 banding 1000. Ini semuanya, penampakan ini Allah menunjukkan kepada kita kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi ketika perang Badar mau berkecamuk, Rasulullah SAW angkat tangan ke langit. Allah di langit menurut Rasulullah, angkatnya tangannya begini. Ya Allah, sempurnakanlah janjimu yang engkau janjikan kepadaku. Wa'ad. Janjimu mana janjimu ya Allah? Karena Allah berjanji menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah. Allah berjanji menolong Rasulnya untuk menyebarkan agama yang dia ridhoi. Di sini janjinya bukan menolong Nabi Muhammad tanpa Islam, tidak. Jadi Allah menolong agama Islam ini, inilah yang diminta oleh Rasulullah.
Ya Allah, sampai jatuh ininya ridanya, dibenarin sama Umar, dibenarin sama Abu Bakar. Menangis-nangis Rasulullah. Tidak ada yang tahan mendengar tangisan Rasulullah. Abu Bakar sendiri yang selalu dekat dengan Rasulullah, dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, Abu Bakar paling dekat. Cukup ya Rasulullah, cukup. Allah sudah mendengar doa. Ya Allah, Anjis itu sempurnakan, laksanakan janjimu kepadaku. Kalau engkau menghancurkan pasukan Islam ini doa Rasulullah, ini pasukan Islam. Kalau engkau hancurkan, ini di Badar ini, hadis riwayat Bukhari. Kalau engkau hancurkan pasukan ini, yang di Badar ini, engkau walan tu'bad fil ardi abadan. Kau tidak akan disembah siapapun di muka bumi ini. Wah, ini doa Rasulullah ini. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Rasulnya. Karena doa Rasulullah itu makbul di sisi Allah. Karena Rasulullah itu asyrafil anbiya wal mursalin. Wa istastaghitsuna rabbakum, surat Al-Anfal ayat 9. Ketika kalian meminta pertolongan yang sangat-sangat, ini doanya ini, sampai berjatuhan pakaiannya, tangan tidak pernah henti selama di perang. Wa istastaghitsuna rabbakum fastajaba. Allah memperkenankan permohonan kalian, permohonan pertolongan kalian. Jadi kemerdekaan itu pertolongan Allah, semata-mata rahmat Allah. Coba dibaca, perang Badar itu semata-mata rahmat Allah. Fastajaba, Allah yang memperkenankan. Anni mumiddukum, saya, kata Allah, dengan doa Nabi Muhammad, tentunya diaminkan oleh para sahabat sebelum kancah peperangan terjadi. Anni mumiddukum, saya ini memberi bantuan pasukan bi alfin minal malaika, 1000 malaikat murdifin, terus berturut-turut bantuan itu. 1000, bayangkan, satu aja sudah habis itu kaum Quraisy, dikasih 1000. Coba permintaan Rasulullah. Rasulullah setelah perang ini menang umat Islam, mendatangi bangkai-bangkai kaum Quraisy, dimasukkan ke dalam satu sumur di Badar. Badar itu sebelah mana? Barat daya kota Madinah. Sebelah barat daya kota Madinah, bukan selatannya, barat daya kota Madinah. Kira-kira sekarang diukur kilometernya 120 atau 130 kilo dari Madinah. Di sumur itulah dibuang bangkai-bangkai, saya istilahkan bangkai, karena mereka orang kafir. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh kaum muslimin. Dibuang. Sumur itu sumur kotor, tidak pernah dipergunakan orang. Dibuanglah di sana bangkai. Setelah dibuang, setelah 3 hari, Rasulullah datang ke sumur itu. Dia berkata, dia menyeru seperti penduduk surga menyeru penduduk neraka. Ini persis ini. Ya ahlal qulaib, hei orang-orang yang telah dilemparkan di dalam sumur. Ya Abu Jahal, diseru, hei Abu Jahal, karena Abu Jahal mati di Badar. Ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Seperti ini dia. Kalian di dalam sumur ini mati 3 hari yang lalu. Hal wajadtum, sudahkah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Tuhan batu yang kalian sembah, malaikat yang kalian sembah,
semua yang kalian sembah, api yang kalian, sudahkah kalian mendapatkan seperti ini, Pak? Saya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadaku. Sudah datang pertolongan Allah. Wa nansuraka nasran aziza. Kami tolong engkau wahai Muhammad, nasran aziza, suatu pertolongan yang tidak ada bandingannya, karena wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Umar bin Khattab terkenal banyak protes tindakan Nabi itu Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ada apa ini? Kau bicara dengan bangkai-bangkai itu, mereka sudah jadi bangkai. Kau bicara, kau seru mereka. Bukankah mereka nggak bisa apa-apa lagi, termasuk tidak bisa mendengar? Ini Umar ini protes dia. Tidak terima dia. Apa kata Rasulullah? Ini kepada semua. Hei sahabat-sahabatku, mereka lebih mendengar daripada kalian yang hidup. Coba ini. Jadi penduduk surga itu nanti akan menyeru penduduk neraka. Allah memberi kekuatan pendengaran kepada penduduk neraka. Ini juga Allah memberikan kekuatan kepada yang di dalam sumur itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, Abu Jahal ini yang menyiksa sahabat-sahabat, yang selalu setiap detik ingin membunuh Nabi Muhammad. Akhir hidupnya begitu. Kemudian Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah. Kemudian yang di situ juga Utbah wa Syaibah yang selalu menyiksa, menyusahkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat. Saya sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW kepada bangkai-bangkai kaum Quraisy yang dilemparkan ke dalam sumur. Jadi boleh melemparkan bangkai-bangkai orang kafir yang melawan Islam, melawan kaum muslimin ke dalam sumur. Fa'adzana muadzinun bainahum anna la'natullah 'alaz zalimin. Laknat Allah buat mereka sampai tidak ada masa, tidak ada batasnya, mereka kekal di neraka. Ini laknat Allah. Alladzina yasudduna an sabilillah. Siapa orang zalim itu? Siapa kafir yang zalim itu adalah alladzina, orang-orang yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi sabilillah. Mereka menghalang-halangi dakwah Islam. Mereka menghalang-halangi dakwah para ulama mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Yasudduna sadda, mereka tembok begini. Semua orang dihalangi dengan segala cara mereka. An sabilillah wa yabghuna iwaja, bukan hanya menghalang-halangi, mereka berusaha dengan dana mereka, tenaga mereka, gerombolan mereka, partai mereka, agar Islam ini, kaum muslimin ini bengkok semuanya, bengkok akidahnya, bengkok imannya, bengkok kepercayaannya, bengkok ibadahnya. Ini kerjanya orang zalim, orang kafir ini. Bengkok semuanya dengan segala cara mereka. Mereka giurkan dengan hiburan, mereka giurkan dengan dunia, mereka giurkan dengan uang, dengan emas, dengan pangkat, dengan segalanya, biar bengkok itu orang-orang yang mengikuti Islam. Ada di negeri kita, ada banyak, bukan ada saja. Wahum bil akhirati kafirun. Mereka itu tidak mau beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, di mana di hari itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mereka lupa bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka tahunya mereka hidup di dunia ini dengan segala
adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kepada orang kafir, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari. Ketika orang-orang kafir ditampakkan kepada mereka di yaumul qiyamah neraka mereka. Ya, dalam surat Al-Ahqaf akhir kalau tidak salah. Wa yauma yu'raduna, akhir atau ayat berapa? Wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan nari. Ketika orang-orang kafir yu'dad, mereka ditampakkan neraka mereka. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah habiskan kenikmatan kalian di dunia. Ada nikmat buat mereka. Allah tidak akan menahan nikmat itu kepada orang yang kafir, yang zalim kalau nikmat dunia. Karena ukuran nikmat dunia bagi Allah sedikit tipis. Tidak sampai sebesar sayap nyamuk. Tipis itu nikmat dunia. Miliar-miliar, triliun-triliun, sekian akun, sekian ini, sekian itu, sekian emas, sekian kilo, sekian istana, kecil buat Allah dibanding dengan kekayaan Allah, dibanding dengan nikmat di yaumul qiyamah, di akhirat, di jannah. Ini masing-masing kita nanti di surga itu dikasih, masing-masing kita ini gak usah dihitung itu, karena bisa kita nanti pusing sendiri. Masing-masing kita yang masuk surga dikasih 10 kali nikmat dunia seisinya. Masing-masing. Bukan kaum muslimin secara keseluruhan, tidak. Masing-masing orang mukmin yang masuk surga 10 kali lipat dunia, apapun isi dunia ini. Mau tambangnya, mau emasnya, mau istananya, mau apa aja yang ada di dunia ini 10 kali masing-masing. Istana-istana besar dan tinggi itu sekehendak kita meminta. Kan walahum fiha ma tashtau anfus. Mereka mau apa di sana Allah siapkan. Allah Maha Kaya, nikmat Allah tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis. Itu dia kalau sudah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wanada ashabul a'raf. Ini dia asal muasal penyebutan nama surah ini Al-A'raf. Wanada, menyerulah ashabul a'raf, penduduk Al-A'raf. Al-A'raf ini mayoritas ulama atau mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa Al-A'raf itu adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini Al-A'raf yang ada dalam Al-Quran surah 48 Al-A'raf ini adalah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Nah, di sini ada lagi dialognya ini. Ashabul A'raf, A'raf itu tinggi. Makanya orang Arab ini kalau mengatakan ayam jago ekornya kan tinggi begini. Ini namanya uruf ad-dik. Jadi puncaknya ayam itu di ekornya yang begini. Jadi A'raf jamak dari uruf, tempat-tempat yang tinggi, rijalan, penduduk ataupun yang diposisikan Allah di Al-A'raf. Al-A'raf ini bukan surga, bukan neraka. Antara surga dan neraka. Dia tinggi. Mereka bisa melihat ke surga, bisa melihat ke neraka. Ini dia nih Al-A'raf ini. Kemana nanti mereka dikembalikan oleh Allah? Allah Maha Kuasa. Rijalan, mereka menyeru. Rijalan, laki-laki. Ya'rifunahum bisimahum. Jadi Al-A'raf ini banyak di sana penduduk yang mengenal penduduk surga, mengenal penduduk neraka. Ya'rifunahum, mereka mengenal
orang yang mereka lihat dari Al-A'raf itu, dari dinding ataupun tempat yang tinggi itu, bisimahum, dari ciri-ciri mereka itu kelihatan, wajahnya kelihatan, hidungnya kelihatan, tangannya kelihatan. Makanya di dalam suatu hadis sahih apa di situ? Penduduk surga, sekali lagi aminkan ini, mudah-mudahan kita ini penduduk surga, ya Allah amin. Penduduk surga sudah masuk surga, coba ini nikmat yang lain lagi ini. Allah menawarkan kepada mereka untuk mengeluarkan penduduk neraka yang beriman tapi masuk neraka. Coba nikmat apa lagi itu? Ini kuasa Allah, dikasih nikmat kepada penduduk surga. Karena penduduk surga ini bertanya-tanya, ini dia, mereka tahu ini. Bertanya-tanya, mana saudaraku itu? Dulu sama-sama kajian, sama-sama sholat jamaah, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Sama-sama kita bangun ini toilet, kamar mandi ini. Sama-sama dulu. Mana ya Allah? Mana? Ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Mana ya Allah mereka? Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk memberi syafaat. Tadi itu dia tadi, tidak ada syafaat kecuali izin Allah. Hei kalian, kesanalah cari penduduk-penduduk neraka yang kalian kenalkan, yang kalian kenali. Selama mereka beriman, tapi mereka terjerumus ke dalam neraka, keluarkan. Lapor ini. Jadi kita ini, mudah-mudahan kita sama-sama kita ini nanti yang udah kenal ini, yang udah kenal ini, dikasih Allah syafaat itu. Ini hadis-hadis sahih ini. Saya mengatakan ini karena hadis sahih. Saya tidak mau supaya enak-enak ceramah, tidak. Sudah dikeluarkan. Karena dalam hadis sahih lain dikatakan begini. Ini dahsyat luar biasa ini. Allah mengharamkan api neraka untuk membakar, untuk melalap 7 anggota sujud. Walaupun sudah di neraka, 7 anggota sujud itu diharamkan oleh, ini hadis sahih lagi, nikmat lagi ini bagi orang yang sholat. Makanya jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan tinggalkan itu, jangan tinggalkan sholat, usahakan jangan tinggalkan sama sekali. Karena apa? Anggota tubuh yang 7, anggota tubuh yang 7 itu apa? Ini jidat ini. Makanya mereka mengenal saudaranya. Ini jidatnya kelihatan di surga, ini jidatnya yang kelihatan di neraka. Karena Allah mengharamkan api neraka memakan anggota jidat 2 telapak tangan. Jidat ini jangan lupa hitung dengan hidung. Jangan dijidat begini, hidungnya tidak kena, nggak sah sujudnya. Karena jidat harus kena gini, jidat hidung kena. Apalagi kita hidungnya agak masuk ke dalam, jadi agak dalam itu. Kalau orang Arab jidatnya hidungnya agak menonjol, gampang mudah dia. Kemudian 2 lutut yang 2 ini. Kemudian 2 ujung kaki. Jadi jangan sujud mengangkat kedua kaki, jangan. Itu nanti berbahaya itu. Ini semua tidak dibakar oleh neraka. Ini kuasa Allah ini dan rahmat Allah kepada orang yang melakukan sholat. Jadi mereka kenal, disuruhlah keluar. Sampai syafaat ini sampai begini. Keluarkan semuanya yang beriman, yang masih ada, walaupun sebiji zarrah. Coba, ini nikmat lain ini penduduk surga ini bisa mengeluarkan. Wa qalu ma agna ankum jam'ukum
Ashabul A'raf ini, penduduk Al-A'raf, di tembok yang tinggi itu antara surga dengan neraka itu, ma agna ankum jamukum. Hei, ini kepada penduduk neraka ini yang mengarah seruannya, ma agna ankum jamukum. Rupanya harta kekayaan kalian yang melimpah-limpah di dunia ketika kalian hidup di dunia, ma agna ankum, nggak ada manfaatnya setitik pun, nggak ada manfaatnya. Kan nanti di neraka itu kan orang-orang kafir yang masuk neraka akan bilang sama Allah, ya Allah, kami mempunyai harta, mempunyai emas sebanyak dunia ini, seberat dunia ini, kami mau menebus diri kami dari neraka. No, tidak ada penebusan di sini. Tidak ada penebusan di sini. Kalian kekal di neraka. Mereka mau keluar, berusaha keluar. Ada dalam surat As-Sajdah. Mereka ingin keluar, kami kembalikan mereka ke neraka. Keluar, ingin keluar, meloncat apa? Kami kembalikan mereka ke neraka untuk diazab. Ma agna ankum jam'ukum. Apa yang kalian tumpuk-tumpuk di dunia tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong kalian masuk neraka kalian. Jadi yang banyak hartanya di antara kita, jangan lupa keluarkan, infakkan. Ini kita lagi banyak ini ladang infak ini. Infakkan, karena apa? Semua yang kita dapat itu malullah, harta Allah yang dititipkan. Jangan sampai kita mati, kita wafat, kita meninggal, harta masih banyak, diperebutkan keturunan kita, ahli waris kita, nggak ada manfaatnya. Bikinlah shadaqatun jariyatun yang bermanfaat sampai hari kiamat, walaupun kita sudah wafat. Wa ma kuntum tastakbirun, nggak ada nilainya kesombongan kalian di dunia ini. Pangkat tinggi, banyak harta, pertemanan, partai-partai segala macam, tidak ada. Wa ma kuntum tastakbirun. Apa-apa yang kalian sombongkan di dunia rupanya tidak ada nilainya di akhirat di sisi Allah. Haulai, ini kata pertanyaan dari Ashabul A'raf kepada yang di neraka. Ini siapa yang mereka maksud? Ahaula'il ladzina aqasamtum. Ini rupanya mereka sudah melirik juga penduduk surga. Hei kamu yang di neraka, kaya kamu, tidak ada nilainya di sisi Allah kekayaanmu. Allah tidak melihat kekayaanmu, tidak melihat tampangmu, tidak melihat gagahmu, tapi Allah melihat amalmu dan hatimu, takwamu. Itu yang dilihat Allah. Ahaulai, hei kalian yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, apakah orang-orang ini? Mereka katakan kepada penduduk surga ini, alladzina aqasamtum, yang kalian dulu di dunia ini, aqasamtum, kalian sumpah, wallah, sumpah, la yanaluhumullahu birahmatin, mereka tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah. Mereka enggak ada apa-apa, miskin, lemah, tidak punya apa-apa. Mereka tidak dapat rahmat Allah. Udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Tapi mereka masuk ke dalam surga. Masuk surga berarti rahmat Allah buat mereka. Neraka berarti laknatullah 'alaz zalimin. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada rasa takut bagi orang-orang yang beriman yang beserta rahmat Allah. Wala antum tahzanun, tidak ada susah, tidak ada gelisah, tidak ada sedih. Nih orang yang beriman yang selalu dalam imannya rahmat Allah selalu beserta dia. Istiqamalah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kami taat kepada Allah, istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut di dunia, apalagi tidak akan takut di akhirat, karena mereka beserta Allah. Karena mereka beserta Allah. Wa nada ashabun nar.
sekarang giliran ashabun nar. Tadi judul kita dialog antara penduduk neraka dan penduduk surga. Wanada, dan penduduk neraka ashabun nar nada, mereka berseru. Ya, mereka tidak berseru kepada laki-laki ataupun kumpulan-kumpulan manusia-manusia yang di al-araf, tidak, kepada penduduk surga. Jadi ini kekuatan seru ini dikasih oleh Allah. Ashabal jannah, mereka menyeru penduduk surga yang tadi duluan menyeru mereka, yang tadi duluan berbicara kepada mereka. An afidu alaina minal ma. Ini aneh ini aneh. Disinilah jawaban video yang saya tonton. An afidu alaina, hei penduduk surga. Rupanya mereka tahu yang di surga itu nikmat, sudah mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tahu itu selama mereka di dunia, mereka tahu, tapi tidak mau menerima karena setan dan keangkuhan serta kesombongan mereka. Bukan tidak tahu. Ini bagi orang-orang yang belum mau tobat, belum mau memeluk Islam. Ini pemberitahuan dari Allah kepada mereka-mereka bahwa mereka tahu Islam ini benar. Cuma mereka tidak mau mengikut. Kenapa? Karena menurut mereka apabila masuk Islam, nikmat-nikmat akan copot dari mereka. Ini dia perkaranya itu. Afidu alaina minal ma, curahkanlah kepada kami, campakkanlah kepada kami, tuangkanlah kepada kami, tergantung redaksinya lah begitu. Afidu alaina, berikan kepada kami, tuangkan itu air minal ma, air yang kalian nikmati, yang tidak akan pernah asin, tidak akan pernah rusak. Apa saja yang kalian nikmati, tuangkan kepada kami di neraka ini. Di sini tidak ada minuman, tidak ada air dari jempol. Adanya zakum. Tahu digambarkan oleh Rasulullah SAW zakum itu. Kalau zakum diturunkan sepotong saja, sajarah zakum itu ke dunia ini, hangus dunia. Itu yang mereka makan di neraka. Syajatul zakum. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. Tadi kita baca ketika kita sholat, tidak punya makanan mereka di neraka illa min dori'. Duri-duri yang mereka makan. Gak ada air di sana. Kalau ada air, keluarkan aja ini air, kasih teman-temannya yang di neraka. Jadi tidak ada. Mimpi itu tidak bisa dasar hukum. Apalagi hadis bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang dipakai dalam Al-Quran, di sini mereka penduduk neraka tidak punya air, punyanya air tapi air mendidih. Minumlah itu. Lihat surat Muhammad ayat 15. Surat Muhammad ayat 15. Mereka minum air mendidih, semendidih-bidihnya, lebih dari 100% mendidihnya, 1000%, 3000%, 3000 Celcius. Dan begitu diminum, perutnya cabi-cabi, sobek-sobek, terpotong-potong, terputus-putus. Nanti ditutup lagi oleh Allah, disambung lagi, minum lagi. Itulah terus siksa mereka. Itu yang mereka minum. Hamiman itu air mendidih. Kalau di surga tadi ma'in ghairu asin, asalin musaffa, ada madu, ada khamar yang lezat, ada laban. Nikmat di surga. Nikmat di surga. Allahumma ya Allah, kami minta surgamu, firdausmu beserta rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afidu alaina minal ma, kasihlah kami alma, air. Mereka tahu nikmatnya surga itu. Au mimma razaqakumullah, atau nikmat-nikmat yang diberikan Allah, rezeki kepada kalian di surga. Nih, mereka minta tolong sejadi-jadinya karena mereka tidak punya apa-apa di
neraka itu kecuali yang panas-panas. Sampai saking panasnya digambarkan dalam suatu hadis sahih, badan mereka itu membengkak sebesar gunung. Nanti kembali lagi, bengkak lagi, kembali lagi. Itu terus, tidak mati, tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Qalu, ini penduduk surga, gagah, nikmat. Nikmat. Qalu, penduduk surga yang diseru oleh penduduk neraka itu menjawab seruan mereka, dialog mereka ini. Qalu innallaha, dikasih mandat untuk menjawab ini. Dikasih mandat. Alhamdulillah, nikmat Allah. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan, tidak mau, tidak boleh diberikan kepada kalian. Kalau Allah mengatakan berikan, kami berikan. Tapi innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jadi yang memberikan nikmat, yang memberikan minum di surga Allah. Semata-mata mutlak Allah. Yang tidak memberikan air di neraka, walaupun video yang saya tonton itu saya terkesan itu, tapi terkesan ingin menyampaikan nanti saya share di grup. Harramahuma 'alal kafirin. Ini haram buat orang kafir. Air haram. Nggak ada keluar dari jempol begini ya. Ini peraganya begini, keluar dari jempol. Jadi menurut wali itu katanya di neraka ada maulid. Ada maulid. La yukhaffaf, penduduk neraka itu saking ngerinya. Jadi saya bilang kalau Al-Qur'an itu sudah mengatakan begitu, tidak bisa diinikan oleh hadis, apalagi mimpi. Mimpi itu wallahu alam itu mimpi itu. Jadi mereka penduduk neraka, wa qala alladziina finnar, penduduk neraka itu berkata kepada penjaga neraka, ud'u lana rabbak, mintalah sama Tuhanmu, pemilik neraka ini, pencipta neraka ini, yukhaffif anna yauman minal azab. Coba bayangkan, ini mereka berdialog dengan penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum sejak dia ditugaskan menjadi penjaga neraka. Malaikat Malik satu-satunya malaikat yang mengerikan. Serulah, mintalah kepada Tuhanmu supaya kami azabnya diringankan, yauman, sehari aja. Ini tadi yang video itu begini begini. Terus apa katanya? Yukhaffif anna yauman minal adab. Kata penjaga neraka ini, malaikat itu berkata begini, hei kalian penduduk neraka, kafir, zolim, bukankah di masa kalian hidup di dunia datang rasul kepada kalian? Alam ya'tikum rusulun. Bukankah dulu kalian tahu ada rasul yang datang? Itu makanya saya bilang, orang-orang yang tidak mau tobat, mereka tahu ada Islam. Ini kan di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa? Islam ini, Al-Qur'an ini kita sampaikan. Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dulu di masa kalian hidup di dunia? Mereka mengakui, bala, udah katanya, tapi kami tidak mau mengikuti karena kami mengikuti hawa nafsu, setan, orang-orang pemimpin kami. Karena kalau kami tidak ikuti pemimpin kami, nggak dapat fulus, nggak dapat duit, nggak dapat jabatan, nggak dapat apa, tender, nggak dapat macam-macam. Terus apa katanya? Padu, kalau begitu, kalau kalian sudah mengakui bahwa di dunia dulu kalian sadar bahwa datang rasul memberi peringatan kepada kalian, serulah mereka. Jangan saya disuruh menyeru Allah, jangan, seru mereka.
Wa ma du'aul kafirina dalam surah Al-Zukhruf 77 kalau nggak salah hafal. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sebagaimanapun berkeringannya orang kafir berdoa kepada Allah, doanya itu sesat. Jadi doa itu bisa terbuka dengan la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, sholawat. Kalau tidak, tertutup langit. Allah menutup langit bagi orang yang berdoa tanpa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ada seorang yang berdoa didengar oleh Rasulullah, enggak bersolawat kepada Rasulullah. Kalau orang ini bersolawat, doanya akan lebih terkabul. Jadi kalau kita berdoa, adabnya jangan lupa ya, adabnya puji dulu Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Sekali aja udah cukup dalam berdoa itu. Tapi jangan tinggalkan solawat. Karena apa? Solawat itu pembuka pintu langit. Sekali kita bersolawat, langit terbuka. Artinya Allah bersolawat kepada kita, itu namanya langit terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad dalam doa kita, Allah langsung mendengar. Kenapa? Allah membalas solawat kita 10 kali, nggak tanggung-tanggung. Itu nikmat, itu nikmat bersolawat. Jadi Allah mengharamkan untuk orang-orang kafir, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Siapa orang-orang kafir yang masuk di neraka, yang tidak mau mengikuti Rasul yang sudah datang, jelas-jelas mereka ketahui. Kalau tidak tahu, itu namanya tidak sampai kepada mereka. Ujung dunia ke ujung dunia. Sekarang ini dengan teknologi canggih ini, dengan medsos ini, sudah jarang orang yang tidak tahu ada Islam. Sudah jarang orang yang tidak tahu ada Islam. Kecuali dia mungkin hidupnya di gunung, gak pernah ke pasar. Di gunung aja, mau belanja nitip beli ini garam segala macam nitip. Tapi sekarang tidak ada. Matahari terbit dimanapun, ini janji Allah dalam hadis sahih. Allah akan menyampaikan Islam ini selama di sana ada matahari terbit, putar siang malam ada di sana, Allah menyampaikannya. Dengan siapa? Dengan orang Islamkah? Orang berimankah? Orang kafir pun akan Allah perintahkan dengan kebijaksanaannya untuk menyampaikan Islam itu ada. Dan Islam itu harus diikut, baru bisa ada persyaratan masuk surga. Alladzina ittakhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agamanya lahwan, hanya canda-canda. Ini peringatan ini. Permainan-permainan. Tidak pernah serius, tidak pernah khusyuk. Sholat nggak pernah serius, nggak pernah khusyuk. Canda-canda. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Tidak pernah belajar bagaimana caranya supaya sholat itu sah. Belum diterima Allah ini. Supaya sholat itu sah. Nggak pernah dipelajari. Dari awal, dari kecil, dari tahu sholat sampai tua, sholatnya begitu terus. Nggak pernah meningkat, nggak pernah meningkat. Kita jangan tiru yang gitu. Pelajari bagaimana rukuk Rasulullah, bagaimana sujud Rasulullah, bagaimana cara pegang lutut Rasulullah, bagaimana cara sujud Rasulullah, di mana tangannya, di mana jarinya. Itu semua dapat ganjaran, mempelajari itu aja dan dipraktekkan baru bermanfaat. Lahwan walagiba, laiba, permainan, laiba, lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Kenapa terjadi begitu? Enggak mau menerima Islam, tidak mau khusyuk, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti ibadah-ibadah yang diridhoi Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Wa qurratumul hayatid dunya. Mereka tergiur dengan hidup mewah di dunia ini. Itu sebabnya dunia ini menutup mata untuk mendapat hidayah. Sebabnya dunia, wa gharrathumul hayatud dunya, hidup di dunia, mereka mengira bahwa hidup ini hanya di dunia. Mereka lupa bahwa mereka akan mati dan akan dihidupkan kembali, dihadapkan kepada Allah pencipta mereka. Fal yauma yansahum, fal yauma
nasiya nansahum, hari ini di hari kiamat, nansahum, kami berpaling, nggak mau mengurus mereka. Bukan Allah lupa, nggak ada sifat lupa dalamnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak lupa, tidak akan mengantuk, tidak akan tidur. Nansahum, hari ini di yaumul qiyamah ini kami tidak mau mengurus mereka, melupakan mereka, kama nasu liqa yaumi madza, sebagaimana mereka melupakan ketika mereka hidup di dunia, mereka lupa bahwa mereka akan kembali ke yaumul qiyamah, kembali ke akhirat. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Kenapa kami lupakan mereka, kami biarkan mereka, tidak urus mereka, campakkan ke neraka? Karena mereka di masa hidup mereka sudah mereka tahu ada yang benar datang, ada Al-Quran datang, ada Islam yang datang. Mereka yajhadun, mereka jahat menjikapinya, tidak mau menerima, tidak mau mengikuti Islam yang benar itu. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan untuk mengembangkan, silakan. Masuk surga dulu, saya masuk neraka. Apakah itu syafaat atau aroma yang bisa memberikan mengangkat saya dari apakah itu syafaat? Ataukah contoh habis Quran kan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya? Apakah habis Quran atau Zul yang bisa mengangkat saya dari neraka? Tadi dalam hadis sahih dikatakan begitu, bahwa penduduk surga melihat di surga itu nggak ada saudaranya yang dulu sama-sama ngaji. Kalau Pak Tomo dengan Pak Zul sama-sama ngaji di Al-Hidayah. Terus dia mohon kepada Allah. Apa permohonannya? Ya Allah, mana saudara saya itu? Mana saudara saya itu? Kemana dia masuknya? Kemana? Karena tempat kembali hanya dua kan. Kalau tidak neraka, surga. Walaupun penduduk neraka itu entah berapa kali banding dengan penduduk surga. Penduduk neraka jauh lebih banyak daripada penduduk surga. Di antara penduduk surga yang banyak itu, lebih banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu namanya izin Allah memberi syafaat. Jadi nanti Pak Zul cari Pak Tomo. Ya, cari Pak Tomo. Ya Allah, di mana Pak Tomo? Kan dicarinya. Terus bukan hanya mencari Pak Zul itu nanti. Keluarkan ini. Terus ketemulah di sampingnya satu lagi, Pak Bibit katanya. Keluarkan juga itu. Ini izin Allah, izin memberi syafaat, mengeluarkan orang yang di dalam neraka. Semuanya kita ini kan lewat neraka kan. Itu namanya sirat. Jangan siratal mustaqim ya, sirat. Sirat itu kita wa in minkum illa wariduha dalam surat Maryam atau At-Taubah. Wa in minkum, tidak ada salah seorang di antara kalian, satu pun tidak ada yang tidak melewati neraka. Tidak melewati neraka, tidak ada, satu pun tidak ada. Jadi makanya saya bilang kiai apa semuanya lewat neraka itu. Ada yang terpeleset, nah, dipelesetkan oleh Allah, bukan terpeleset sendiri. Masuklah dia di situ. Nah, tapi selama dia ada imannya, nanti datang saudaranya itu memberikan syafaat. Nah, ketemulah ini ketemu. Ini juga ya Allah, ini teman saya, ini teman saya. Keluarkan semua, keluarkan semua. Akhirnya orang yang beriman walaupun sebiji zarrah. Sebiji zarrah itu kecil itu. Nah, keluar semua izin Allah. Makanya rahmat Allah itu saya sudah pernah beritahu di sini. Ini di dunia ini rahmat Allah itu cuma satu. Udah cukup buat kita. Di akhirat nanti 99 lagi
Baru cukup untuk yaumul qiyamah, itu termasuk ini rahmat Allah ini. Mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka. Jadi di dunia ini satu rahmat diturunkan oleh Allah sudah cukup. Selama kita di dunia ini, selama dunia ini ada. Tapi akhirat nggak cukup satu. 99. Ngerinya hari kiamat itu. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan belokkan lagi hati kami, iman kami jangan belokkan. Karena yang bisa membelokkan itu hanya Allah. Yang bisa membuat dia istiqomah hanya Allah. Jadi jangan kita ini sok-sokan ini, saya kajian kemana-mana. Enggak boleh, tidak boleh. Selalulah bergantung kepada Allah, selalulah beserta Allah. Tawakal namanya ini. Jangan lupa Allah, semuanya itu Allah. Kita kaya karena Allah yang mengatakan kepada orang ini, kau bantu dia beli barangnya ini semua, angkat dia jadi pegawai apa. Itu dari Allah. Kan pagi-pagi kalau mau tahu apa azkar apa namanya ma'tsurat itu kan ada begini bunyinya. Ya Allah, apa yang aku peroleh pagi ini dari nikmat, baik melalui orang, baik melalui siapa, itu semuanya dari Engkau ya Allah. Ini harus dibaca ini. Ma asbahabi min ni'matin aw min ahli min khalqik faminka wahdaka. Apa yang aku peroleh pagi ini, bangun pagi kita dapat nikmat. Apa yang aku peroleh pagi ini dari nikmat-nikmat, walaupun melalui hamba-hambamu yang lain, saya yakin ini semuanya darimu ya Allah. Kalau sudah begitu kita sadar, kita tidak akan pelit memberikan nafkah, memberikan infak ini lagi dibangun ini. Karena apa? Begitu kita kasih, Allah mengganti. Karena sumbernya dari Allah. Malullah namanya. Kan dalam Al-Quran dikatakan begitu. Wa atu min malillah. Kasih mereka, bantu mereka yang butuh. Min malillah. Dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi nanti insya Allah kita ini sama-sama diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Makanya selalulah berbuat baik kepada siapa aja. Selalu berbuat baik. Jangan membuat benci manusia. Membikin senang aja nggak bisa, jangan bikin benci. Ya, satu lagi, silakan. Menyambung pertanyaan tadi, orang yang telah masuk surga akan diberikan oleh Allah dengan ijazah syafaat, asal orang tersebut punya keimanan ya berdasar bicara. Yang saya tanyakan itu keimanan seperti apa, Pak Ustaz? Karena kan menurut pandangan Islam, ahli sunnah, keimanan itu harus dengan ucapan, hati dan perbuatan. Nah, di antara teman-teman kita ini banyak yang belum bisa melaksanakan itu, Pak Ustaz. Masih belum, ya sholatnya aja masih ditinggal. Kemudian hal-hal yang lain. Jadi batasan atau keimanan seperti apa yang dimaksud di dalam hadis ini menurut penjelasan para ulama? Ya, ada sebuah hadis sahih. Sebuah hadis sahih kalau nggak salah ini dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini bagus ini. Siapa yang mengatakan itu sekali loh, bukan mengatakan terus-terus enggak. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasulihi wa kalimatihi ila Maryam wa ruhum minhu annal jannata haq wan naru haq, dia akan masuk surga. Jadi Abu Dzar seolah-olah tidak terima ini kata-kata Rasulullah ini. Ini bagus ini bahwa Abu Dzar mau bertanya. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, walau dia berzina, walau dia mencuri,
walau dia merampok, walau dia makan riba. Terus Abu Dzar masih belum puas, walaupun Abu Dzar tidak suka. Nah ini, walaupun Abu Dzar tidak suka dia masuk surga hanya karena mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun Abu Dzar tidak suka. Jadi ini makanya kita kan diulang-ulang terus ini asyhadu an la ilaha illallah dalam sholat kita. Pokoknya Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu supaya iman dan Islam kita itu ada terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Kemudian beberapa kajian yang lalu pernah kita kaji di sini begini. Ketika menghadap Allah, diadili oleh Allah semua kita ini. Masing-masing dibentangkan 99 lembar catatan amal. Sepanjang mata memandang, bayangkan mengerikan itu. Masing-masing ini bukan satu orang aja, masing-masing sepanjang mata memandang 99 catatan amal lengkap di situ, tulisannya, rekamannya, catatan amalnya. Datang seorang hamba ditanya oleh Allah, ini pengadilan langsung ini, nggak ada pengacara, nggak ada ini. Allah kita, semua manusia. Allah kita. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang bisa berbicara, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Hei, kamu sudah lihat 99 catatan sepanjang mata memandangnya? Sudah ya Allah. Sudah kelihatan. Kau protes? Enggak ya Allah. Kau apa? Ada ini, ada. Tidak ya Allah. Kau dizolim oleh malaikat pencatat? Tidak ya Allah. Terus apa komentarmu? Tidak ada kebaikan di situ ya Allah. Coba bayangkan, tidak ada kebaikan di 99 lembar catatan sepanjang mata memandang itu. Enggak ada kebaikan saya lihat. Apa kata Allah? Hadis sahih ya. Ada kebaikan. Bingunglah orang ini tadi. Apa itu ke? Allah mengeluarkan kartu kecil. Seperti kita punya HP, masukin chip. Nah, ini dia kebaikanmu. Ternyata di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Hei kamu yang mengakui kesalahannya, tidak protes. Kalau iblis kan protes, dia sudah salah protes. Ini tidak protes. Kalau kau taruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, ini di suatu timbangan, dan timbangan kejahatanmu ini semuanya ditaruh suatu timbangan, maka asyhadu an la ilaha illallah lebih berat, dan timbangan kejahatanmu yang 99 catatan sepanjang mata ini akan bertaburan. Jadi ini pegang. Dengan inilah dia masuk surga. Ini suatu antara lain, makanya jangan tinggalkan iman itu. Jangan lakukan amal-amal syirik. Jangan lakukan amal-amal syirik, menjadi kita zalim nanti. Jadi jawabannya begitu, bahwa selalulah lidah kita kalau nggak bisa terus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna zikrullah. Selalu zikrullah. Subhanallah walhamdulillah. Selemahnya kita pun beramal, zikrullah ini akan membantu kita, menolong kita di yaumul qiyamah. Subhanallah walhamdulillah. Tapi jangan lupa, jangan belokkan lagi keislaman, keimanan kita. Itulah jawabnya. Mudah-mudahan. Satu lagi, terakhir. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.